Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Wasilah jalan tertinggi dan paling tinggi adalah tauhid kepada Allah. Sebelum kita melaksanakan adab-adab tauhid yang harus menjadi perjalanan iman kita kepada Allah, sesungguhnya tauhid itu memiliki rumus atau ketetapan atau syarat mutlak. Apa yang menjadi syarat mutlak tauhid? Dari aku asal dirimu dan kembali kamu menjadi aku. Itu yang syaratnya. Perjalanan tauhid adalah perjalanan sebuah wujud kepada wujud awal mula jadi, yang berkodrat bersifat maujud dari wujudnya wujud, itu yang boleh kembali atau boleh berjalan ke tingkat tauhid. Tapi apabila ada sesuatu yang diamalkan atau masih ada yang berkodrat ciptaan nilainya di diri kita, maka tauhid ini akan menjadi kesulitan bagi yang mengamalkan. Kalau kita balik ulang mengkaji, artinya tauhid ini harus memiliki ketentuan khusus, yaitu kembali menjadi wujud wahid tunggal awal mula jadi. Memahami tauhid itu memiliki suatu syarat. Apa syarat supaya kita bisa memahami tauhid? Yaitu seseorang menyadari kajian tauhid adalah kajian riwayat asal mula dirinya jadi, bukan memisahkan kajian Tuhan, kajian diri, tapi Tuhan adalah kajian diri. Tauhid adalah
sebuah makom yang mana tempat bertajalli Allah kepada 9 kodrat, 9 sifat Allah, martabat Allah bertajalli dalam wujud, wujud dan maujud. Tetapi dalam mendirikan sifat wujud, wujud dan maujud, tidak boleh ada perbedaan di antara wujud, wujud dan maujud. Itu tidak boleh berbeda. Kenapa? Wujudku adalah wujud yang maujud. Nah, ini tidak boleh berbeda. Apa wujudku itu menjadi wujud yang maujud? Wujudku adalah aku wujud. Artinya dengan kesendirian. Dikala aku dalam kesendirian, aku memanggil kata diri, yaitu aku. Apa yang ada pada aku, kadar yang ada pada aku adalah aras, qudsi dan keramat. Aras, qudsi dan keramat. Itu di saat aku sendiri. Setelah aku berwujud pada sebuah zat, maka aku menjadi asal usul semuanya jadi. Dinamakan kodrat batin, zat dan nur. Nah, simak baik-baik ya. Setelah berwujudnya aku, maka maujudlah aku pada kenyataan zahir. Maka disitulah aku dalam wujud, yaitu kodrat, iradat, ilmu. Wujud, wujud, maujud. Terjadi 9 sifat. 3 dari wujud, aras, qudsi dan keramat jatuh pada aku. Dan berwujud aku pada zat awal, yaitu wujud. Maka aku bersifat batin, zat dan nur. Menjadi asal usul semua alam terjadi. Setelah nyatalah aku setelah itu dengan maujud, maka aku berupa kodrat, iradat, ilmu. Dalam kesendirian tadi, setelah aku mewujudkan diriku pada zat, maka zat itu aku wujudkan bermaujud kepada sebuah zat berkodrat alam, dinamakan dengan zat kunal. Sementara wujud awal adalah zat kunah. Zat kunal adalah hayat bagi zat wujud, zat awal atau zat pertama. Zat kunal adalah asal usul terjadinya nur. Maka nur inilah yang memuji kepada zat awal. Zat awal adalah yang dipuji. Zat adalah sifat asma dari Allah. Sementara yang zat kunal adalah nur yang memuji, yang disebut dengan Muhammad. Kalaulah zat ini berasal dari satu wujud, wujudnya adalah zat kunal, maka tidak adalah perbedaan antara zat kunah dengan zat kunal. Kalau zat kunah ini adalah wujud bagi Allah, maka memujilah zat kunal yang nur wujud dengan memuji atau Muhammad. Kapan saatnya dia memuji dan dipuji? Setelah menyatu kodrat Allah dengan Muhammad, disebut dengan Ahmad.
Ahmad adalah dipuji. Itulah makanya dia menjadi pujian dan sembahan. Siapa yang menjadi pujian dan sembahan? Setelah menyatu zat kunah dengan kunal, yaitu zat dengan nur, maka disitulah bertajalilah sifat aku, wujud tunggal. Aku adalah wujud yang mawujud. Bertajalilah aku dalam sifatku dipanggil Allah, dan berupa-rupalah aku dalam kodrat Muhammad. Itu yang dinamakan diri sifat. Diri sifat inilah yang menjadi diri pantulan, yaitu sebuah kodrat. Bersifatlah aku pada zat dan nurku sendiri. Siapa yang mampu menyaksikan kodrat yang sangat tinggi derajatnya itu yang disebut dengan sebuah pandangan yang sangat tinggi juga derajatnya, disebut dengan nur ma'in. Di dalam mentajalikan sesuai dengan amalan yang diturunkan. Zat dan nur yang hayat menjadi sebuah wujud berbentuk Muhammad, berwajahkan Allah, bertubuhkan Muhammad. Itu dinamakan diri sifat. Di dalam diri sifat itu adalah aku semata-mata. Maka yang menjadi gerakan tajalli tadi adalah duduknya wujud Allah disaksikan oleh nur ma'in di dalam bertasbih ruh kepada jantung dengan gerakan tasbih sebelah kiri, dengan menyembahnya dan takhluknya ruh kepada batin markubah jantung halus. Maka di dalam tajalli kedua, di kanan ada tasbih satu lagi, yaitu mengangkat diri sifat yang dikatakan nur, zat yang tenggelam di dalam batin napas, ditarik keluar dan diwujudkan menjadi diri al-haq yang terlihat. Setelah nur tenggelam kepada zat-zat, tenggelam kepada al-haq, maka menjadilah diri halus. Diri halus ditarik dengan tasbih kanan, diwujudkan menjadi zahir. Kalau ini kajian dibuat dengan ma'rifat, maka kita akan menerima kesulitan mana yang harus dilihat. Karena dua gerakan tasbih dan zikir. Untuk melihat kedua-dua wujudnya, kita harus menyaksikan dalam kodrat nur ma'in, yaitu diri sifat yang sedang berzikir dan bertasbih. Hanya diri itulah yang bisa dilihat kalau ingin melihat keduanya, karena kebebasan pandangan kemanapun diarahkan, dia akan bisa menikmati. Mau ke zikir diarahkan, mewujudkan diri al-haq dengan nyata, dan menikmati tasbih alam kepada gerakan jantung halus. Dengan demikian, tinggallah rasa yang akan kita nikmati. Laksana sebuah diri yang sedang bermimpi. Kita menyaksikan diri kita dalam mimpi, tetapi kita harus memahami siapa yang menyaksikan dalam mimpi tersebut. Itulah nur ma'in. Itulah rahasia tajalli menjadi diri Rabb, sehingga yang kita pandang wujud dan maujudnya
aku di dalam sifat itu, karena akulah yang awal ingin menjadi Tuhan. Maka berkodratlah aku kepada zat yang bersifat asma Allah, dipuji oleh sifat kunalnya nur Allah yang disebut Muhammad. Aku juga yang memuji diriku, dan aku juga yang berwujud kepada diriku sendiri. Itu yang dikatakan tauhid. Kesempurnaan rasa demi rasa, pandangan demi pandangan berkecamuk dalam mengerjakan, tetapi tujuannya adalah kita menyaksikan wujud Allah dalam keakuannya, menjadi sembahan, mewakili wujud Allah untuk keinginannya menjadi Tuhan, disembah oleh sekalian alam. Diri al-haq sesuai dengan syahadatullah al-malikul haqqul mubin. Dirikanlah diriku dengan nyata, maka nyatalah diriku sebagai jantungnya alam, dan aku adalah jantungnya Tuhan. Ini yang dikatakan aku. Aku bertajali pada wujud dan maujud sendiri. Itu yang dikatakan tauhid. Kalau kita ingin mengamalkan ilmu tauhid, singkirkan yang tidak ada di sisi Allah. Apa itu? Ada akal. Apa itu? Ada nafsu. Apa itu? Ada ragu-ragu. Jadi jangan membawa kebatilan di dalam beribadah, di dalam tauhid. Sangat banyak buangan-buangan tauhid yang berkeliaran di muka bumi. Iblis, syaitan, jin, dan para makhluk halus lainnya yang dia tidak berasal dari Allah. Maka tidak boleh kita menyediakan atau meyakini sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Maka perantara-perantara seperti itu harus kita lepaskan. Di dalam kondisi Nurmain bersaksi, disinilah kita harus betul-betul menyatu dan menyatakan penglihatan wujud itu dalam proses ketuhanan. Nurmain adalah pandangan yang sangat kuat, mengandung sebuah kekuatan. Berbeda dengan nur ma'ni. Kalau nur ma'ni itu adalah basar, basir, basirun, itu ainul basirah, itu hanya untuk melihat yang jauh dekat tiada menjadi ada, dan hilang bisa menjadi nyata. Tetapi nur ma'in dia bisa menjadi kodrat dan aras, dan pandangan itu adalah kekuatan yang tertinggi. Itulah nur ma'in, bedanya dengan nur ma'ani. Dengan demikian paham sudah kita diri aku dalam kodrat lam alif, yang mana kodrat lam alif adalah sebagai wujud. Apa yang wujud? Ada dan titik. Apa yang alif? Itu sir rahasia. Apa yang lam jalalah? Itulah sir dan rasa. Sir rahasia dan sir rasa wujud ada di dalamnya. Titik pada wujud di dalam batin, ada batin. Itulah wujud tunggal. Dan wujud dari itu adalah hayat, alif berdiri sebagai tubuh, dan lam jalalah adalah aras atau dikatakan sir rasa, menjadi rasa. Jadi kalau batang tubuh wujud itu, batang tubuh wujud adalah hayat, dan kodratnya adalah rasa, dan wujud tunggalnya adalah
gerak. Itulah 3 tadi, yaitu yang af'al atau yang menggerakkan, atau fi'il yaitu titik yang menggerakkan semuanya. Ada 3. Nah, itulah yang dikatakan aras adalah titik, qudsi adalah hayat alif menjadi tubuh, dan lam jalalah itu adalah menjadi ilmu dan keramat, bukan berasal dari mana-mana. Tubuhnya sudah menyubuh sir hayat dan sir rasa di dalam wujud rahasia. Itu yang dikatakan aku. Baik, kita coba bermuzakarah. Sal muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Silakan juru tablignya memandu jamaah, para imam dan ustazahnya. Silakan untuk bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dalam waktu dan kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa hadir mengikuti live bersama guru musik kita dengan melalui channel YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam menyimak kajian ini dapat memahami dan mengerti apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama grup 7 ini wabil khusus merasa bahagia ya. Alhamdulillah setelah Buya sekarang ada di hadapan kami ini. Karena kemarin saya dapat kabar bahwa Buya itu sakit. Jadi semua jamaah, para imam, para ustadzah merasa khawatir Buya. Merasa khawatir, merasa rindu, merasa takut apa-apa gitu. Jadi sekarang alhamdulillah Buya sekarang udah ada di hadapan kami lagi. Mudah-mudahan Buya selalu bersama kami, selalu membimbing kami dalam kesehatan, sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun sampai selama-lamanya. Amin. Itu Buya. Allahumma. Nah, alhamdulillah kita sekarang untuk kembali ke Mujaqqaroh. Dengan Mujaqqaroh ini dengan tema yaitu wasilah jalan tertinggi adalah tauhid kepada Allah. Itu temanya. Dan mudah-mudahan para jamaah, para imam, para ustadzah bisa memberi pertanyaan yang belum mengerti atau kurang paham, silakan kepada para imam dan ustadzah yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, pijit gambar tangannya, buka audionya. Silakan para imam, para ustadzah, silakan bertanya ke. Terima kasih guru tabligh Pak Imam Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat selalu. Insyaallah, insyaallah. Amin. Semoga kami juga menjadi seperti apa yang diharapkan Buya. Insyaallah, insyaallah. Amin.
Izin bertanya Buya, perbedaan antara diri halus dan tubuh halus. Diri halus adalah diri yang tidak dikodratkan atau roib. Tubuh halus adalah asal usul dari tubuh atau penampakan dari tubuh hak al-haqqullah, tubuh halus. Jadi seperti halus yang dimaksud tadi itu tidak ada perumpamaan untuk diri itu, yaitu diri al-haq. Tidak boleh diumpamakan dia zat, dia sir, dia nur, dia batin, tapi ya diri itu roib. Nah, tapi inilah yang mewujudkan zahir dinamakan tubuh rahasia, ya sir. Nah, dia berwujud sir. Nah, jadi yang mewujud itu adalah sirnya, gitu. Jadi dikatakan zahiru, zahir alif domah u, itu namanya zahiru. Jadi itu yang dikatakan sir. Jadi berasal dia dari diri raib dan mewujud menjadi tubuh sir, tubuh yang berasal dari rahasia. Nah, ini yang dikodratkan jadi atau diri rahasia. Ihdinas sirat, yaitu diri rahasia atau yang tersirat. Tapi nyata dilihat. Kenapa nyata? Karena dia dinyatakan untuk dilihat. Gitu, paham? Insyaallah. Jadi proses dulu tubuh halus, sekarang sudah menjadi diri halus ya Buya. Ya, menjadi diri rahasia, bukan diri halus, tetapi tubuh rahasia yang berasal dari diri roib atau diri halus atau al-haq. Dan kedua-duanya itu disebut dengan diri al-haq. Nah gitu, jadi disebut dengan hak. Jadi al-haq adalah diri yang halus. Gitu. Siapa yang bersembunyi di dalamnya, ada nur dan ada zat yang ditajalikan waktu kita mengamalkan. Di saat dia zahir, nur berbentuk tubuh dan zat dan adalah zahirnya. Nah gitu, itu yang berkodrat kepada Muhammad dan terlihat berwujud Allah. Siapa itu? Itulah yang dikatakan aku. Akulah yang berwujud pada Allah dan bermaujud Muhammad. Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Jadi kalau kita mengamalkan, hanya Nurmain yang sanggup menatap tubuh itu. Makanya tidak boleh ada yang berumpama menjadi tubuh itu, tapi jadikanlah tubuh itu suatu wujud dari Allah yang maujud. Siapa yang ada di dalam tubuh itu adalah aku. Dan itulah Nurmain menyaksikan tasbihnya dan zikirnya. Paham? Insyaallah. Jadi Nurmain posisinya bukan di mata ya Buya. Nurmain itu tidak ada tempat dan dimanapun karena dia bisa berwujud apapun. Ya. Nah kita percontohkan ada seorang yang dikejar polis, ya, seorang maling. Dia bisa melompati pagar 3 meter. Sementara atlet yang latihan setahun belum tentu tembus. Kenapa dia bisa? Karena Nurmain bisa menyeberangkan sesuatu. Gitu. Ya, bukan dia melihat apa perbuatan, tapi dia melihat ada kodrat yang tidak atas nama siapapun lagi. Karena orang marah dan orang takut serta orang sadar dia tidak tahu dia siapa. Nah disitulah Nurmain itu akan bisa datang. Kodrat-kodrat yang memakai Nurmain itu kedatangan Muhammad kepada Allah, kedatangan Allah kepada Tuhan, dan kedatangan Tuhan kepada aku. Itu bisa memakai Nurmain.
karena tidak ada tajali penciptaan yang mengikuti. Contoh, pikiran itu diciptakan, ya, ragu-ragu diciptakan, dan banyak yang diciptakan, tapi tidak boleh ada di dalam kajian wujud dan maujud. Jadi dengan adanya 9 tajalli Allah pada diri wujud dan maujud, maka disitulah aku sir dengan rasa dan rahasia tadi yang menjadi akan membawa perubahan-perubahan pada makom 333 gitu. Kalau dia bawa ke makom tubuh, ada kodrat, iradat, dan ilmu. Dia bawa ke makom diri, ada batin, zat, dan nur. Dia bawa ke makom wujudnya sendiri, ada aras qudsi dan karamatullah atau keajaiban. Aku dalam prasangka umatku. Nah, itulah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ke Pak Khalifah yang mana sudah bertanya. Coba yang lain yang mau bertanya silakan. Silakan angkat tangannya. Alhamdulillah, silakan Pak Imam Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya serta keluarga selalu sehat dan semua para imam sama ustazah sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ini Buya yang saya ingin pertanyakan, sebenarnya ini masih berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Imam Hafizuddin tadi. Ya, ada kan yang disampaikan Buya tadi mengenai kalau tidak salah alam bertasbih, umat berzikir. Untuk memandang keduanya harus dengan memakai atau menampilkan nur ma'in. Ya nur ma'in. Ya nur ma'in ini yang pertanyaan saya, nur ma'in ini apa bisa dikatakan batin, apa sebutan lain? Saya ini masih kurang ngerti nih, Bu. Ya, sekian dan terima kasih. Itu tidak berkodrat apapun, ya, tidak batin, tidak sir, tidak nur, tidak zat. Laksana kita melihat yang ada di depan kita ini apa yang kita kasih nama ini? Kekosongan ini apa yang kita kasih nama? Enggak ada kan? Nah, seperti itulah, karena dia berupa sebuah daya yang membuat kemampuan itu akan naik. Gitu. Dia berupa sebuah daya yang membuat kemampuan itu akan naik. Paham? Ya, insya Allah, Bu, ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan Pak Imam Ahmad sudah dijawab oleh Buya. Jadi nur ma'in itu suatu apa tadi? Ya, begitu baik. Para imam yang lain silakan. Silakan yang mau bertanya. Para ustadzah juga silakan. Ya. Alhamdulillah, Ustaz Sinar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Pak Imam Tablik
Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya di sini Buya, apakah Nur Main ini sentiasa berada di setiap saat dan waktu dimanapun kita berada Buya? Iya. Nur Main adalah sebuah puncak rahasia tertinggi yang mana dia akan ada di dalam kodrat-kodrat Allah dimanapun berada. Nah gitu. Jadi saksi bagiku, jadilah engkau saksi bagiku. Dan dia adalah kekuatan, bukan dia sebuah pandang tetapi menginclude semuanya. Dia bisa jadi kekuatan aras dan bisa menjadi kodrat wahyu, ilham, laduni, irhas, hodam, semuanya dia bisa. Asal jangan kodrat lain. Kalau kodrat Allah kesulitan, makanya kalau ada Allah katakan tidak ada yang sanggup mendatangiku kecuali pertolonganku sendiri. Nah itulah Nur Main yang akan menolong. Amin, amin. Nah gitu ya. Orang yang mencintai Nur Main hidupnya selalu merasa dilihat. Tapi Betul, entah Buya. siapalah yang melihatku. Kalau aku tidak terlihat dan dilihat, maka aku tidak akan terlihat oleh siapapun. Karena ada yang melihatku, maka nyatalah aku dipandang. Amin. Nah, maka orang yang memelihara ilmu musyahadah seperti itu, ada ilmu saling mengintai, kita mengintai dia, dia mengintai kita, saling lirik melirik, yakin kita ada yang melirik kita. Amin. Nah itu orang itu akan bisa didatangi Nur Main. Tapi kalau dia merasa hidup sendiri dan merdeka dan bisa berbuat apa saja, sesungguhnya itu tidak akan didatangi Nur Main. Amin, amin, amin. Ya. Insya Allah, amin Buya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Silakan lanjut. Siapa yang mau bertanya? Para imam, para ustazah, silakan. Yang dikaji itu riwayat dirimu, bukan kaji Tuhan, kaji kamu, kaji diri. Tetapi diri adalah ihdinas siratal mustaqim. Diri adalah wujud rahasia menuju jalan sang satu. Itulah asal usul. Tuhan asal dirimu, wujud tunggal wahid awal mula jadi. Kalau memang kita berasal dari Tuhan, pastilah kaji Tuhan. Jangan kita berpikir kata-kata Tuhan itu dalam bentuk iman. Kalau dalam bentuk iman kan namanya Tuhan itu disembah. Tapi kalau kodratnya ada yang berasal dari Tuhan, itulah wujud yang dikatakan ilahinas. Wujud ilah, wujud Tuhan. Agama waktu itu belum ada, masih sebutan Tuhan. Setelah ada agama baru sebutan Allah. Jadi riwayat diri kita, masa kita tidak mau tahu dengan riwayat diri kita? Mencarinya dengan kaji, begitu mulianya kita. Sejarah diri kita saja mencarinya dengan kajian. Kajian itu kajian Tuhan. Dikaji diri berwujud kepada Tuhan. Dikaji Tuhan tidak mungkin, hanya diri yang dikaji dengan kajian Tuhan. Karena diri berasal dari Tuhan. Ya, silakan. Silakan Pak Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
ada sedikit yang saya pertanyakan Yang ini. mana dulu ini? Jangan rebutan. Oh, ya. Oke. Juru tablik yang mana dulu? Oh ya, Saya, silakan Pak Imam Ahmad dulu. Silakan. Ya silakan. Ya, ini Buya kan pernah saya dengar tayangan Buya ataupun ulama-ulama yang lain mengenai kalimat atau firman itu, kalau saya rasa itu. Aku adalah sebagaimana persangka umatku. Jadi pengertiannya itu macam-macam saya dengar. Jadi coba ini mohon Buya terangkan Dengar dengan aja yang secara mana kamu akui gurumu, itu aja. Ya, mana yang ada yang kamu akui gurumu, ambil dirimu, itu yang diikuti. Kalau kamu penonton kaji Tuhan, kamu akan stres memikirkannya. Ya. Jadi ya. di mana gurumu, di situ kiblatmu, di situ kajian. Paham? Insya Allah. Ya, jangan diperbandingkan dengan ulama-ulama lain. Saya tak paham. Ini YouTube. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya silakan Pak Khalifah. Silakan. terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Jadi di sini aku berada di posisi Nurmain. Jadi aku menyaksikan wujud. Wujud itu adalah wujudku dan aku juga bermaujud. Jadi di situ wujud itu adalah saya ataupun kami ataupun kita semua gitu. Iya, boleh. Maujudnya. Kalau maujudnya dia sudah bertajali dengan hamzah. Kami, aku, dia, dan kita. Itu di maujud. Kalau di wujud, dia ahad, zat, ya, belum bernama, zat, batin, nur, belum ada asmanya. Kalau dia sudah maujud, itu ada tajali hamzahnya, yaitu sifat Tuhan dipakai untuk sifat manusia. Ada tajali hamzah setelah maujud. Kalau soal Nurmain itu bisa ada di wujud, bisa ada di wujud, dan bisa ada di maujud. Ya. Tetapi yang memilikinya Nurmain ini adalah ketunggalan wujudnya. Ketunggalan di sini ada dua. Ketunggalan wahid dan ketunggalan ahad. Nah, ya. Kalau ketunggalan wahid ini adalah sir dan hayat. Ya, wahid. Sir adalah rasa yang menjadi tubuh disebut dengan si baharu. Hayat adalah wujud tubuh yang terlihat. Gitu. Jadi lebih halus lagi. Gitu. Atau dinamakan wahid. Bersatunya rasa dan rahasia menjadi batang tubuh lahu. Nah gitu ya. Jadi kata-kata aku bukan tunggal, belum tunggal. Aku itu ada karena ada kita, kami, dan engkau. Ya. Menyatakan keesaannya pada maujud. Siapa yang maujud adalah aku. Gitu ya. Berkodrat pada zat bersifat Allah dan bermaujud pada nur bersifat Muhammad. Berpadunya Allah dengan kodrat Muhammad dinamakan Ahmad. Ahmad adalah yang dipuji adalah sembahan. Yang memuji adalah Muhammad, yang rahmatan fil alamin adalah para ruh yang banyak. Karena Muhammad adalah sifat nur, nur menjadikan ruh, ruh menjadikan alam semesta.
Jadi alam semesta ini adalah nur dan memiliki ruh. Kayak api, angin, tanah itu ada ruhnya. Yang itu yang akan dikondisikan untuk penyembahan kepada diri sifat. Paham? Insya Allah. Baik, terima kasih ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan. Silakan siapa yang mau bertanya. Makanya kalau kita duduk dengan tenang dalam kesendirian, tanya hati nuranimu, siapakah aku sebenarnya? Mungkin kajian ini akan hidup. Tapi kalau ingin tahu diperbanyak, tetapi tidak mencari diri yang nyata. Bagaimana kita ingin tahu bagaimana di mana usul kita ada? Maka kita akan selalu mencari dan mencari, gitu ya. Tapi kalau kita ingin tahu tapi hati enggak mencari, maka Allah tidak membukakan jalannya. Kenapa? Mencari itu adalah yang mencari itu yang akan dicari, yaitu diri kita. Gitu. Silakan masih ada. Baik, insya Allah. Silakan Pak Imam Jafar mau bertanya. Terima kasih Pak Imam Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu. Insya Selalu dalam Allah. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin. Saya mau tanya Buya. Tadi Buya jelaskan tentang aku bersifat pada zatku dan aku bersifat pada nurku. Mohon Buya bisa jelaskan kembali tentang aku bersifat pada zatku dan aku bersifat pada nurku. Ya. Demikian Buya. Kalau sebetulnya zat dan nur ini adalah kodrat sifat. Tetapi kenapa ada kata aku bersifat? Bersifat itu artinya bertingkah. Ya. Aku bertingkah pada tingkahku, pada kodratku sendiri. Nah, ya. Tetapi ada peringatan oleh Allah. Apa peringatan oleh wujudnya? Wala tafaraku fil izatin wa tafaraku bisifatin. Nah, jangan engkau tafakur kepada zatku, tapi tafakurlah kepada sifat yang ada dalam zat itu, yaitu tingkah tadi. Karena af'al aku yang bergerak, fi'il aku juga yang menggerakkan. Kepada gerak itulah kita harus tafakur. Contoh, kita tafakur kepada jantung. Yang jantung yang tempat kita tafakur adalah yang bergerak, bukan jantung yang diam. Nah, gitu, itu maksudnya ya. Siapa jantung yang bergerak? Itulah kolbinya Allah. Siapa kolbinya Allah? Itulah manusia. Maka dikatakan rahimakumullah. Rahim tempat bermakumnya Allah. Itulah kolbi. Kitalah kolbitunya Allah. Paham? Tapi kalau kolbi dari kita beda lagi. Ya, gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih penjelasannya Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan ada lagi pertanyaan dari Pak Khalifah. Silakan Pak Khalifah. Insya Allah. Izin satu lagi Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Buya, di sini aku tidak bisa mengatakan aku menugaskan wujudku, tetapi aku menjalankan kewajiban
wujudku sebagai ketuhanan. Begitu loh Buya? Atau gimana? Bukan. Aku telah menjadikan sebuah sifat bernama Allah Zahir yang berbentuk Muhammad menjalankan ketuhananku karena aku ingin menjadi Tuhan dan menikmati ketuhanan. Oh, Insya Allah. Jangan salah pasang kalam ya. Iya, Ya, aku menjadikan sifat yang berkodrat Allah berwujud Muhammad dalam keakuanku disebut menjadi Tuhan dari sekalian alam, dan akulah yang ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah hayat atau sifatku wujudnya Allah mawujudnya Muhammad, dan Allah itu adalah kodrat dari wujudku, dan Muhammad adalah mawujud anazir, nyatanya aku terlihat, batinku yang terlihat. Aku adalah aku, tetap aku. Paham? Insya Allah. Ya. Atau saya permudah begini. Aku dalam wujud titik, alif tajali, lam tajali. Aku adalah aku, tetap wujud namanya titik. Tapi berwujud aku pada alif dan bermaujud aku pada lam. Itu yang dikatakan aras, qudsi dan karamat. Mana titik yang dikatakan wujud? Itu yang menggerakkan jantung halus. Mana alif yang disebut wujud? Inilah hayat hidup yang bergerak. Mana lam jalalah yang menjadi tubuh? Nah, inilah yang dikatakan penampakan, yaitu bayangan atau pantulan berkodrat pada Muhammad. Dan hayatku berkodrat kepada Allah, dan aku tetap adalah aku. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Nah, selanjutnya masih ada nih pertanyaan ya, dari Ustazah Aminah Baini. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi Diharap Insyaallah. diharap ayah sehat-sehat. Amin insyaallah. Di sini saya ingin bertanya tentang normain nih. Iya. Ya, begini. Kalau kita sudah di dalam diri halus, kita boleh merasakan tentang diri halus pada diri kita. Dan pada masa yang sama, kita mutlak, di mana wujud Allah dan Muhammad itu memang kita sudah paham. Adakah itu dinamakan kita di dalam alam normain? Oh, Itu aja. kalau masalah Nurmain adalah wujud yang maujud dan wujud yang wujud. Dia bisa ada dan dia bisa tiada. Gitu ya. Nurmain itu dia bisa ada dan bisa tiada bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai wujud Allah. Kalau memang itu sudah menjadi wujudnya Allah, maka dikatakan wujud itu ainun sabitah, yaitu diri yang memandang. Diri yang memandang ini kekuatannya adalah nur ma'in, tapi kodratnya ainun sabitah. Ya, contoh kita menghadapkan wajah kepada Allah,
Ternyata kita berdiri pakai kaki, pakai tangan, pakai dada, semua. Apakah wajah semuanya? Iya. Jasad itu ainun sabitah, sebuah diri pandang. Tetapi yang dikatakan Nurmain, diri pandang itu memiliki kemustajaban, kekuatan yang bisa mengabulkan permintaan yang memakai gitu. Dan dia berupa kekuatan. Kalau diri hanya kodratnya sebagai pandangan, ainun sabitah. Tapi Nurmain dia akan memberikan daya kepada ainun sabitah tadi. Dayanya itu yang disebut dengan Nurmain. Ya, seperti yang kita sampaikan, seseorang yang menyelamatkan dirinya, dia bisa melompati sesuatu yang tidak masuk akal. Nah gitu. Jadi itu yang dikatakan pertolongan. Kan pandangan dia lebih dulu, saya lompati ini gitu. Langsung dia lompat. Gitu. Kenapa? Dia tidak macam-macam lagi, dia tidak apa? Dia tulus dengan menyelamatkan diri. Nafsu akalnya sudah tidak terpakai. Makanya penjahat kalau terlalu jahat artinya akan baik. Ya. Karena sudah tidak ada yang ingkar di dalam dirinya. Yang setengah-setengah baik ini yang akan menjadi celaka. Gitu. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, baik, selanjutnya silakan siapa yang mau bertanya. Ya, baik, kalau gitu saya mau mencoba bertanya. Ya. Jadi mengenai tafakur, Bu ya. Tafakur itu kepada yang bergerak. Jadi contoh seperti gerak jantung berdetak atau gerak apa itu yang dimaksud itu ya. Tafakur harus kita kepada melaksanakan, yang bergerak. kita harus tahu dulu beda tafakur dengan tazakur. Ya, tidak semua duduk melamun itu tafakur. Ada yang dinamakan tazakur. Kalau tafakur melihat sesuatu dan mendirikan keyakinan dan menjalankan, menikmati dengan akal juga bisa. Tapi tazakur melihat sesuatu yang mana kita tidak berdaya terhadap apa yang kita lihat. Itu namanya tazakur. Gitu. Sama kayak bergerak. Kita tidak mampu menggerakkan atau digerakkan atau menggerakkan. Nah, ini pendekatannya namanya itu takarruf. Gitu. Ya, harus tahu kita beda-bedanya. Paham? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dan silakan selanjutnya Ustazah Aminah mau bertanya. Silakan. Ustazah. Silakan. Ya, mungkin silakan. Kalau tidak keluar daripada tajuk tak apa. Kalau keluar tak apa. Nanti tunggu 10 menit lagi terakhir. baik. Terima kasih. Insyaallah. Baik jemaah, kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.